Ini adalah kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran mendalam tentang seorang jemaah haji bernama Utsman yang mengalami kejadian mengejutkan saat melaksanakan tawaf di Tanah Suci. Apa sebenarnya kesalahan besar yang telah ia perbuat hingga mendapatkan hukuman yang begitu dahsyat? Apakah murka Allah benar-benar turun kepadanya? Sebuah rahasia besar tersembunyi di balik kejadian ini. Sebuah kisah yang akan menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Utsman, seorang pria berusia 55 tahun, dikenal luas sebagai sosok yang dihormati di desanya. 2 tahun lalu, ia memutuskan untuk mengakhiri jabatannya sebagai kepala desa, posisi yang telah ia emban lebih dari 1 dekade. Selama menjabat, ia terkenal sebagai pemimpin yang pandai berbicara, tegas dalam mengambil keputusan, dan tampak bijaksana di hadapan warganya. Banyak orang mengaguminya karena dianggap sebagai pemimpin yang membawa perubahan. Namun, di balik sosoknya yang terpandang, ada sisi lain dari kehidupannya yang hanya diketahui segelintir orang. Kekayaan yang selalu menjadi bahan perbincangan Utsman memiliki kekayaan yang tampak melimpah. Rumah megah berdiri kokoh di tanah luas, mobil mewah selalu terparkir di halaman, dan pakaian yang ia kenakan selalu tampak mahal. Dibandingkan dengan warga desa lainnya, ia terlihat memiliki kehidupan yang jauh lebih mapan. Namun, ada satu hal yang menjadi pertanyaan banyak orang. Dari mana sumber kekayaannya? Setiap kali ada warga yang datang untuk meminjam uang atau meminta bantuan, Utsman sering menolak dengan alasan yang terkesan dibuat-buat. Ia selalu beralasan bahwa keuangannya terbatas, padahal kehidupan mewahnya menunjukkan sebaliknya. Utsman hidup bersama istrinya, Nuryati, seorang wanita yang lembut dan penuh kesabaran. Dari luar, rumah tangga mereka tampak harmonis, tetapi Nuryati sering merasa kesepian. Kedua anak mereka yang telah menikah jarang pulang, sehingga ia menghabiskan waktu dengan mengurus rumah dan memperbanyak ibadah. Di desa beredar rumor tentang asal-usul kekayaan Utsman. Banyak yang menduga bahwa harta yang ia miliki bukanlah hasil kerja keras yang halal. Ada kabar bahwa selama menjabat sebagai kepala desa, ia telah menyelewengkan dana desa untuk kepentingan pribadinya. Namun, tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan kebenaran dugaan tersebut. Setelah pensiun, Utsman memutuskan untuk menunaikan ibadah haji bersama Nuryati. Keputusan ini disambut bahagia oleh sang istri, karena bagi mereka perjalanan ini adalah puncak pencapaian spiritual dalam hidup. Namun, semakin dekat hari keberangkatan, kegelisahan mulai menyelimuti Utsman. Setiap malam, ia sulit tidur. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan-bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan mulai menyeruak ke permukaan. Nuryati, yang menyadari perubahan sikap suaminya, mencoba bertanya apa yang sedang mengganggunya. Namun, Utsman selalu menyangkal dan mengalihkan pembicaraan. Tetapi, kegelisahannya semakin menjadi-jadi. Pada malam terakhir sebelum keberangkatan, ia duduk termenung di ruang tamu, menatap foto-foto keluarga yang tergantung di dinding. Tanpa sadar, air matanya mulai menetes. Setibanya di Tanah Suci, perasaan gelisah yang menyelimuti Utsman semakin parah. Bukannya merasa tenang, ia justru merasa seakan ada beban berat di dadanya setiap kali menatap Ka'bah. Saat mulai melaksanakan tawaf, tubuhnya tiba-tiba terasa berat, kakinya melemah, dan napasnya tersengal. Pada putaran ketiga, ia terjatuh di tengah kerumunan jamaah. Nuryati panik dan segera meminta bantuan. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di hadapan mata banyak jamaah, tubuh Utsman perlahan berubah.
Bulu hitam kasar mulai tumbuh di sekujur tubuhnya, wajahnya berubah menyerupai seekor tikus. Para jamaah yang menyaksikan kejadian itu dibuat gempar. Ada yang mengira itu hanya ilusi, tetapi sebagian lainnya sadar bahwa ini bukan hal biasa. Usman segera dibawa ke ruang medis, sementara Nuryati menangis terseduh-seduh, tak henti-hentinya berdoa kepada Allah. Di ruang medis, Usman akhirnya sadar. Dengan suara lemah dan penuh penyesalan, ia mulai mengakui semua kesalahannya kepada Nuryati. Dengan air mata yang mengalir, ia mengungkapkan rahasia besar yang selama ini ia pendam. Biaya perjalanan haji mereka berasal dari uang haram, hasil penyalahgunaan dana desa yang pernah ia lakukan. Mendengar pengakuan itu, hati Nuryati hancur. Ia tak menyangka bahwa perjalanan suci yang mereka jalani justru dibangun di atas dosa besar. Namun, meskipun hatinya terluka, ia tetap mencoba bersikap tenang. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Apa yang sudah terjadi tak bisa diubah, tapi kita masih bisa memperbaikinya. Kita harus meminta ampun kepada Allah dan mengembalikan semua yang bukan hak kita." Kata-kata Nuryati menusuk hati Usman. Dengan penuh penyesalan, ia berjanji akan memperbaiki semua kesalahannya. Dan sebuah keajaiban pun terjadi. Perlahan, tubuhnya kembali normal. Bulu hitam yang tumbuh di tubuhnya menghilang. Mereka melanjutkan ibadah haji dengan penuh perenungan. Setiap doa yang mereka panjatkan dipenuhi dengan harapan agar Allah menerima taubat mereka. Setelah kembali ke tanah air, Usman dan Nuryati mulai mengganti uang yang pernah disalahgunakan. Mereka menjual sebagian harta mereka dan mengembalikan dana yang telah mereka ambil. Mereka juga mengadakan pertemuan dengan warga desa. Dengan penuh keberanian, Usman meminta maaf secara terbuka atas kesalahan yang telah ia lakukan. Di puncak Arafah, sebelum pulang ke tanah air, Usman berdoa dengan penuh linangan air mata, memohon ampun kepada Allah. Ia bersumpah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi kesalahannya. Isak tangisnya begitu dalam hingga membuat jamaah lain ikut terharu. Sepulang dari haji, Usman bukan lagi sosok yang arogan dan gila kekuasaan. Ia menjadi pria yang rendah hati, lebih banyak beribadah, dan membantu sesama dengan tulus. Kisahnya menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang, bahwa Allah Maha Pengampun, tetapi keadilannya juga nyata. Dan bagi mereka yang sungguh-sungguh bertaubat, selalu ada jalan untuk kembali kepadanya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa dosa besar tidak akan pernah bisa disembunyikan, terutama jika menjalankan ibadah haji dengan uang yang tidak halal. Meskipun cerita ini hanya fiksi, semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Beri tanda suka jika menikmati video ini dan pastikan untuk berlangganan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.